perubahan behavior selama pandemi ini bertahan sampai kapan? Mana yang akan bertahan nanti setelah pasca pandemi? Mana yang hanya akan berubah temporary, berubah karena pandemi, begitu ya. Jadi dan bagaimana tadi efek terhadap bisnis perusahaan gitu? Apakah selama pandemi dia harus berubah strategi khusus, kemudian setelah pandemi dia harus berubah lagi gitu ya, atau bagaimana to sustain strategi dia, bisnis dia dalam pandemi dan pasca pandemi. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang semuanya menurut saya adalah berakar pada konsumen ya. Tadi behavior konsumen ini karena COVID ini akan berubah total setelah pandemi, atau ini adalah temporary shifting saja. Nah ini mungkin hal menarik yang kita bisa diskusikan pagi ini. Ya, jadi pandemi ini kan sebenarnya udah setahun sebulan 5 hari kalau nggak salah. Udah, artinya mulai dari pertama kali ditemukan kasus corona ya di Depok waktu itu. Artinya kan selama setahun lebih itu kita berada pada situasi yang tidak normal. Artinya ada significant change di eksternal yang membuat behavior kita sebagai konsumen, sebagai penduduk Indonesia maupun penduduk dunia yang lain itu harus berubah. Artinya perubahan itu bukan pilihan, tetapi keharusan. Kita dipaksa untuk berubah. Dan nantinya ini akan bertahan berapa lama gitu. Ini pertanyaannya. Nah, sebelum itu saya akan sedikit membicarakan sebenarnya kenapa sih consumer behavior ini menjadi penting, terutama untuk marketer ya. Karena saya kebetulan pertama kali ngomongin consumer behavior di forum ini, saya merasa perlu mengingatkan lagi bahwa behavior konsumen ini memang selama ini yang menjadi topik research para brand owner ya, untuk betul-betul membuat decision making in terms of strategi marketing mereka gitu, supaya betul-betul masuk ke dalam mindset si konsumen gitu ya, sehingga apapun message dari marketing itu bisa masuk gitu. Jadi ini adalah faktor yang menurut saya selama ini menjadi perhatian betul buat pemilik bisnis untuk, dan I'm happy ternyata teman-teman banyak sudah melakukan research begitu ya, sehingga mudah-mudahan strategi yang diterapkan itu sudah sesuai dengan kondisi konsumen tadi. Bagaimana dia berperilaku di dalam berinteraksi dengan produk kita, kemudian ketika dia akhirnya memutuskan membeli dan menggunakan produk kita. Ya. Jadi kalau di ranah behavior itu sebenarnya ada yang paling penting adalah untuk mengetahui apa sih faktor yang mempengaruhi consumer behavior. Nah, umumnya orang-orang terutama yang brand-brand besar itu larinya yang dikulik adalah psychological aspeknya gitu ya. Karena behavior itu sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologik konsumen begitu ya. Nah, di forum ini Mas Budi, saya punya teman Profesor Yus Nugraha dari Unpad. Beliau adalah ahli psikologi ya, yang spesialis di situ. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, Om Yus, Kang Yus saya manggilnya, teman kuliah dulu, itu bisa membantu meluruskan. Karena ini aspek ini penting sekali, karena behavior kita itu umumnya dipengaruhi oleh kondisi pertimbangan psikologik seseorang yang sudah tertanam sekian lama gitu ya, perjalanan hidup manusia gitu. Ya. Nah, sedikit mereview kondisi kita saat ini gitu ya. Kalau bicara behavior transformation ya di level konsumen itu sebenarnya di eksternal faktor kita itu semuanya masih belum kondusif untuk ke new normal nanti.
untuk back to normal atau apapun itu ya. Yang Ya. pertama adalah dari sisi makro itu kita masih resesi. Ini data Q1 itu minus kita masih. Q1 2001 ya, dibandingin tahun sebelumnya, kalau dibandingin kuartal sebelumnya, kita juga masih minus gitu ya. Kemudian secara tahunan 2020 2019 ke 2020 itu minus 5,23. Artinya secara global nasional kita masih minus. Kemudian vaksinasi yang diharapkan akan mampu mengurangi laju pandemi ternyata mengalami kendala juga ya, supply dan sebagainya gitu ya. Sementara yang sekarang sudah divaksin itu sampai kemarin itu ada 8,5 juta dari target 181. Itu yang sudah kedua, sementara yang satu baru 13 juta gitu ya. Kemudian ada kekhawatiran lagi, ini gelombang kedua, bahkan beberapa hari yang lalu ada ancaman gelombang ketiga. Nah, ini nggak tahu nih, bergelombang ini. Ya. Kemudian secara ekonomi, secara mikro lebih ke ini ada pengangguran juga naik, pekerja yang berkurang penghasilannya naik dan sebagainya. Terus kemudian di lain sisi penduduk juga mulai gerah nih di rumah terus. Artinya mobilitas itu mulai agak susah direm. Makanya sekarang pengetatan mudik dan sebagainya ini menjadi challenge yang luar biasa ya. Nah, artinya today itu adalah situasinya not even better gitu menurut saya ya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, ini akan mempengaruhi bagaimana konsumer bereaksi terhadap external factors yang ada. Sebetulnya kalau saya lihat ada dua hal nih yang COVID ini mempengaruhi. Ada pertama adalah dari sisi buying power, itu sebagian besar konsumen mengalami penurunan, sementara dari sisi behavior, jadi less mobility, harus keluar juga harus prokes, outdoors, makanya rame ini outdoors nih. Kemudian home center activities, larinya ke sana, healthy lifestyle, kemudian orang mulai banyak berpikir to manage their spending, gitu ya, dengan segala macam. Mungkin kalau income-nya tetap sama, tapi juga karena situasinya yang tidak menentu dalam artian how long this pandemic will end, gitu kan semua orang ini masih bertanya-tanya ya. Kemudian lebih banyak saving meskipun yang di save sekarang nggak banyak karena dari beberapa riset ternyata kemampuan mereka saving itu sebetulnya nggak terlalu besar karena pengeluaran ternyata lebih besar dengan situasi sekarang. Nah, saya sedikit memberi gambaran sebetulnya dari sisi behavior science, makanya ada Pak Kang Yus itu nanti mungkin bisa membantu saya meluruskan understanding saya bahwa behavior seseorang itu ditentukan oleh belief mereka terhadap sesuatu. Nah, biasanya kayak misalnya gini deh, kita dulu mungkin tidak pernah bisa membayangkan work from home itu se-efektif sekarang, gitu, seproduktif sekarang. Myself, I was struggling the first 2 months itu setengah mati itu untuk adjust myself, gitu ya, karena dipaksa untuk work from home. 2 bulan pertama masih belum menemukan ritmenya itu. 3 bulan, 4 bulan baru tuh mulai nyaman. Sekarang kalau suruh balik ke kantor mikir-mikir. Tadi Mas Budi juga bercerita kan artinya ngadepin traffic, ngadepin buang-buang waktu di jalan dan sebagainya itu jadi nggak produktif gitu. Jadi ada pressure nih dari COVID-19 yang membuat behavior seseorang harus berubah. Gitu. Kalau dulu orang untuk brand kalau mau merubah behavior itu setengah mati. Research-nya harus luar biasa lah karena itu nyangkut belief itu. Kalau you don't believe, and then you will not change gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, ini behavior ini kalau udah berubah, kalau dia nyaman berulang,
dia akan menjadi habit baru gitu. Yang ini akan stay. Jadi kalau pertanyaan Mas Budi tadi, ada bisnis yang awal-awal pandemi naik, kok sekarang turun gitu. Nah ini berkaitan karena menurut saya new belief itu kaitannya dengan positive experience. Kalau consumer ketika mencoba hal baru, dia memperoleh positive experience, they will stay. Ya, kenapa misalnya e-commerce itu sekarang akuisisinya gila-gilaan menurut saya karena banyak konsumen yang memperoleh pengalaman pertama menggunakan e-commerce itu they get what they expect gitu ya, bahkan beberapa even more gitu ya, even more, sehingga ada repeat usage itu sehingga pada ujungnya nanti dia akan stay. Nah beda kalau misalnya di awal COVID jualan besar tapi layanannya nggak bagus, customer service-nya suck misalnya, produk yang dijanjikan tidak sesuai. Nah itu ya udah begitu ini akan berhenti. Artinya pertanyaan mana yang akan stay, mana yang akan berubah menurut saya tergantung tadi experience that you offer to this changing behavior dari consumer. Dan ini menurut saya adalah kesempatan yang luar biasa buat para pengusaha, terutama untuk local produk ya, karena saya lihat banyak hal perubahannya ini seperti ini. Bergeser ke value ke esensial. Kalau dulu orang spending itu macam-macam gitu ya, sekarang kembali ke situ, ke produk-produk yang basic lah, yang basic kebutuhan dasar manusia itu yang ini. Kemudian trading down, tempo hari kita pernah bahas tuh Mas Budi bahwa small pack lebih ini ganti brand yang lebih murah dan sebagainya. Tapi juga ada trending down untuk trade up. Maksudnya gini, dia menghemat untuk pengeluaran beberapa items yang biasa dia beli untuk bisa beli yang lain, yang lebih. Kayak misalnya kita menghemat pengeluaran untuk home cleaning misalnya, atau eating out itu berkurang. Tapi untuk dialokasikan ke home improvement kayak gitu-gitu, itu banyak sekali dijumpai di beberapa research yang kita lakukan maupun beberapa research dari agensi yang lain ya, dari seperti tadi ya kita bicara McKinsey, kita bicara BCG, kita Accenture juga ngeluarin, kemudian banyak lah. Dan itu sekarang kan banyak yang free ya. Ya. Kemudian lebih ke digital. Ini sekarang ini era di mana menurut saya being online itu bukan pilihan, itu menurut saya juga ada keharusan. Jadi kalau masih ada yang ragu-ragu jualan online, itu udah deh, ambil keputusan right now, paling tidak di marketplace produk kita ada, misalnya. Kemudian loyalitas itu menurun. Maksudnya gini, di COVID ini orang nggak mikir lagi misalnya harus belanja di katakanlah di I don't know which hypermart atau apapun yang those ini, tapi mereka banyak experimenting dengan seller yang lain gitu ya, dengan retail yang lain gitu. Artinya artinya mereka lebih mau sekarang ini mencari dan bereksperimen dengan yang lainnya gitu ya. Betul. Dan itu juga nyangkut produk. Kayak misalnya gini deh, online personal care itu pernah booming sekali, produk-produk lokal yang laku. Ada shifting di sana. Artinya shifting itu karena ya tadi kan karena banyak di rumah, ada TikTok, ada Instagram dan sebagainya, sehingga orang tergiur untuk mencoba gitu. Nah ini menurut saya adalah kesempatan juga bagi teman-teman UKM untuk memanfaatkan karena konsumen ini lagi experimenting, gitu ya, mencoba ini mencoba itu gitu. Kemudian orientasi ke rumah. Orientasi ke rumah ini kita tahu lockdown segala macam itu ya. Artinya produk-produk
konsumsi rumahan itu booming. Bukan hanya di ranah dapur ya, tapi juga di home entertainment gitu ya. Netflix, drama Korea, all those things itu sekarang naik. Kemudian gaming itu juga naik kan. Di Indonesia juga tinggi naiknya. Apalagi di beberapa negara yang lain ya. Kemudian healthy lifestyle itu konsumsi vitamins, kemudian segala macam jamu, herbs segala macam itu kan sebenarnya itu luar biasa naik. Ya. Salah satu klien kita itu big brand ya, itu juga dia ngeluncurin banyak produk baru dan luar biasa gitu, luar biasa tinggi salesnya. Kemudian mengurangi liburan ini definitely karena berbagai persyaratan kalau naik pesawat dan segala macam kebanyakan liburan ke arah domestik dan cenderungannya ke shorter trips gitu. Ini yang waktu atau shorter misalnya berangkat pagi pulang malam. Oke. Kemudian timingnya lebih ke time-nya ya, bukan betul. jarak. Bukan, lebih ke time. Lebih time. Okay. Jadi tendensinya ke sana. Yang saya lihat adalah di highlight satu ada those consumer are seeking for new belief, new experience. Nah, ketika dia dapat experience yang pleasant, yang menyenangkan, ini nih, gitu. Ya. Dia akan stay. Ya. Dia akan stay. Jadi COVID ini menurut saya blessing-nya banyak opportunity buat pebisnis untuk masuk sebetulnya. Selama kita bisa winning itu ya, kalau saya bilang riding the storm gitu ya. Kemudian being relevant, masuk ke experience yang diharapkan ketika orang berubah tadi, behavior-nya berubah, kita masuk dan offering kita relevan. Gitu. Ya. Kayak misalnya home cooking itu opportunity-nya besar sekali misalnya ke arah ingredient bumbu-bumbu yang instan segala macam itu sebenarnya kalau digarap betul gitu ya, saya yakin ini karena di luar kan banyak banyak perusahaan yang menuai sukses dengan betul-betul catering to those segmen gitu, segmen cooking di rumah, segmen entertainment di rumah, segmen exercise di rumah misalnya. Ya. Itu kemudian kok yang saya lihat dari beberapa research bahwa konsumen kita itu sekarang emotionally lebih sensitif, insecure gitu ya, mungkin karena pressure ekonomi segala macam. Kemudian in terms of value itu dia lebih ke arah lebih memberikan nilai yang lebih pada yang kindness, yang honest, empathy gitu. Makanya kan banyak digunakan untuk campaign beberapa brand ya ke arah situ gitu ya. Ya. Terus interestingly juga more religious karena biasanya in difficult times itu orang akan lebih religious.